الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kesehatan kepada kita, masih menganugerahkan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. And then praying and greeting to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and his companions with their struggles. Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to understand Islam as the true religion in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran kita bisa mendapatkan banyak cerita-cerita. There are too many stories in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tell the story of Joseph, Nabi Yusuf alaihi salam in surah Yusuf. And also Allah subhanahu wa ta'ala reveal Al-Qasas, surah Al-Qasas, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang the Prophet Moses and the comparison with the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in Surah Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan, tell us the story of the Prophet Ibrahim, the Prophet Zakaria, the Prophet Ayub, and so many other verses. Allah subhanahu wa ta'ala tell us about the story. And apakah kita tahu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cerita-cerita tersebut dalam Al-Quran? What is the significance of stories in Islam? And in fact, storytelling is one methodology of teaching, or one method of teaching, or one effective strategies in teaching. Jadi dengan cerita tersebut kita dapat mendapatkan ibrah. What is ibrah? The lessons. We have learned a lot of lessons from the story. If you know the story of Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih dididik oleh orang tuanya dengan memberikan cerita-cerita, kisah-kisah, dengan memberikan sebuah hadis yang mengatakan bahwa Konstantinopel hanya akan dikuasai oleh seorang raja yang hebat dan memiliki tentara yang hebat. Oleh karena itu terinspirasi dengan cerita tersebut, Al-Fatih memiliki keinginan dan ambitions, desires to win the Constantinople. Nah, in our today's khutbah, insyaAllah, we would like to talk a bit on Surah Al-Kahfi. Seperti kita semua di pesantren-pesantren, kita dianjurkan oleh para ustaz untuk membaca Al-Kahfi dan Surah Yasin. And in fact, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam command us to recite the verses of the Surah Al-Kahfi on the night of Friday or on the day of the Friday. Karena bagi yang membaca surah Al-Kahfi pada Jumat hari ini akan mendapatkan cahaya sampai Jumat depan. That's the promise of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan melihat surah Al-Kahfi. We cannot finish the talking about surah Al-Kahfi in this very short khutbah, only 15 to 20 minit. Dalam 15 sampai 20 menit mungkin tidak akan sempat kita menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi yang ada dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi terdiri dari berapa ayat? 110 kalau tidak
salah, dan memiliki 3 cerita popular dalam surah Al-Kahfi. And all those stories can be taken as the lessons learned for all of us. Kisah pertama diceritakan tentang Ashabul Kahfi, dimulai dari ayat ke-9. Am hasibta anna ashabul kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. Diceritakan tentang the people of the cave or the 7 sleepers. You can say any terms. People of the cave, 7 sleepers, or Ashabul Kahfi. Kemudian the second part of the story in the surah Al-Kahfi is talking about the story of the Prophet Moses and Prophet Khidir. Yaitu dimulai pada ayat ke-60, cerita tentang Nabiullah Musa yang berkomunikasi dengan Nabi Khidir, dimulai dengan wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Start in ayat ke-60. And what is the third part of the story in surah Al-Kahfi? Tentang Zulkarnain di ayat ke-73. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain ila akhir. Nah, in today's khutbah we will not be able to finish all these 3 stories. We would like to talk a bit on the story of Ashabul Kahfi, or the people of the cave, and if we still have time, maybe we can touch upon a little bit of the story of Prophet Moses and Prophet Khidir alaihi salam. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Ashabul Kahfi? Who are the people of the cave? In the Quran, they are said, some of the narration said there are 7, some said there are 6, some said there are 8. We don't really care of how many they are, because Allah Subhanahu wa Taala don't really determine how many they are in the surah Al-Kahfi. Tapi yang bisa kita ambil adalah pelajaran dari kisah Al-Kahfi. Al-Kahfi, Ashabul Kahfi terdiri dari anak-anak muda, youngsters, young people, seperti kita semua para jamaah yang banyak young people di sini, terdiri dari anak-anak muda yang berasal dari keluarga kaya. They live a luxurious life. They have a social status, high social status. They are educated young people. Mereka adalah anak-anak muda yang hebat, yang pintar, yang berasal dari keluarga orang kaya, and yet they live in a society where idol are worshipped instead of Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tinggal di sebuah society di mana komunitas tersebut menyembah berhala dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketujuh atau keenam pemuda ini betul-betul bersatu padu untuk melawan tirani daripada penguasa yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu tentang sejarah Ashabul Kahfi, and I believe you all the students here have been taught and have been told about the story of Al-Kahfi. Oleh karena itu saya hanya menjelaskan sedikit tentang story Al-Kahfi. And then what happened next then? Apa yang terjadi ketika mereka tidak mampu melawan tirani penguasa? Mereka melarikan diri. They seek refuge from Allah Subhanahu wa taala melalui pergi ke the cave, ke gua. Ya, am hasibtu anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. So they pray to Allah Subhanahu wa taala to guide them, to give them guidance, memberikan mereka petunjuk, dan mereka berada di dalam gua sampai Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka setelah 300-an tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. The story stopped there. I will not continue until to the end of the story because all of us are aware of the story. Tapi apa yang bisa kita ambil dari sejarah ini? Dari sejarah the story of the people of cave. Sebelumnya, I would like to talk a bit tentang pemuda. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan pemuda di sini? Kenapa pemuda? Kenapa tidak orang tua? What is the good things of youngsters? Apa yang hebatnya anak muda sehingga harus diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala? You know, pemuda
seperti kita semua, adik-adik sekalian, para jamaah sekalian yang mayoritas di sini masih muda-muda. You have strong bone, you have strong muscles, you have great ambitions, you have great intelligence, you have beautiful mind, you can think straight, dan Anda bisa berkelompok-kelompok, dan Anda you have desires. Nah, kalau manusia seperti ini bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nobody can defeat them. Kalau ada anak-anak muda yang memiliki kekuatan fisik, kekuatan jasmani, kepintaran otak, berasal dari keluarga yang lumayan berpendidikan, dan mereka sangat soleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang mampu mengalahkan mereka. Penting anak muda. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, yang semua hadis ini sudah kita hafal, yaitu ightani hamsin qabla hamsin. Ya. Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa? Sababaka qabla halamik. Mudamu sebelum tuamu. Your youngsters, your teenage age, before it's coming your elders. Sebelum kamu menjadi tua, maka jagalah masa mudamu. Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan bahawa 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la dilla illa dhilluh. Salah satunya siapa? Sabun tasha'u fil ibadah, wa rajulun qalbu mu'allakatun fil masajid. Yaitu orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, dan orang-orang anak muda yang suka beribadah. Nah, so with that reason Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sejarah tentang anak muda, memberikan anak muda yang soleh yang menjadi iktibar bagi kita semua. Bahkan you may become young, you boleh menjadi muda, but you can be faithful young Muslim. Anda bisa menjadi anak muda yang soleh. Okay then. Nah, sekarang kita melihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama, kita anak muda harus teguh pendirian. Coba kita melihat Ashabul Kahfi. Mereka hidup di sebuah komunitas di mana komunitas tersebut menyembah berhala. They don't know God, they don't worship God, but ada 7 or so anak muda yang really committed to their iman, sangat committed terhadap faith mereka, sehingga mereka tetap menjaga monotheismnya, dan they don't want to surrender. Mereka tidak mau surrender. Mereka lari, bersembunyi, menghindari dari kaum-kaum zalim, tapi mereka submit kepada Allah Subhanahu wa taala. So when you do good and you trust Allah Subhanahu wa taala, you submit yourself to the faith of Allah, maka Anda akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, we submit ourselves to Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan terjadi? Maka Allah akan menundukkan makhluk-makhluk lain untuk menolong kita. Bayangkan ketika Ashabul Kahfi berada di dalam gua, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami menutup telinga-telinga mereka sehingga mereka tertidur mimpi indah selama ratusan tahun. Allah tundukkan telinga. Kemudian apa yang Allah lakukan kembali? Allah tundukkan matahari. Wa tarasyamsa idza talu'at mawaziruha zatal yamin wa idza gharabat maghribuha apa? Zatas simal. Dan itu adalah contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adik sekalian, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita submit ourselves to Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Nah, kalau kita berbicara tentang keadaan adik-adik sekarang, mahasiswa para santriwan, para jamaah salat Jumat sekarang, if you submit yourself to the will of Allah Subhanahu wa taala and you are living here, you spend your time, you spend your youngsters here by learning the Islamic knowledge, maka insya-Allah Anda akan menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi muslim-muslim yang kuat nantinya. Itu yang pelajaran yang pertama. What is the second lesson then? Apa pelajaran yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini?
Pelajaran yang kedua dari Ashabul Kahfi adalah mereka hidup berkelompok. 7 orang. Nah, kalau kita semua para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah ingin memiliki kekuatan dalam beribadah kepada Allah di tengah tantangan yang luar biasa ini, maka berjamaahlah kita semua. Maka yang muncul ada pemuda hijrah, muncul subuh keliling, muncul pengajian-pengajian. What's that for? People with the same faith, they turn to locate together. They sit together and maintain their iman together. Orang-orang yang memiliki sifat yang sama, memiliki keimanan yang sama, mereka akan cenderung untuk berkelompok-kelompok. And if you are together, you become strong. Kalau kita berjamaah, maka kita akan kuat. Oleh karena itu, pelajaran kedua yang perlu kita ambil, yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah kita berjamaah. Salat jamaah itulah salah satu analogi kenapa salat jamaah itu penting. When we pray in congregation, kita salat berjamaah di sini. Kita bersatu padu, menyatukan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, and nobody can defeat us. Nobody can insult us. Nobody can put us down when we are together. But when we are alone, we live in isolation, kita tinggal sendiri, kita menyendiri, kita hanya akan terkalahkan hanya oleh gangguan-gangguan yang kecil-kecil. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Dan pelajaran yang ketiga, insyaAllah, and I will have to stop my khutbah with this pelajaran ketiga, yaitu yang berhubungan dengan mengambil kiprah. Kiprah, take the roles in the community. Nah, kita melihat Ashabul Kahfi, mereka tidak mau surrender kepada kedoliman yang ada. Yang mendolimi mereka itu bukan orang sembarangan, raja, the kings in that society, itu yang mendolimi mereka. Tapi mereka takes the role, mereka mengambil roles, peran. Kalau tidak mampu melawan kekuatan seperti itu, maka they give themselves identity. Mereka memberikan kepada diri mereka identitas. Apa identitas? Adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. They play the roles. That's what the Muslim youth are needed. Kita semua yang masih muda-muda, insya-Allah, masih umur kita masih panjang, insya-Allah, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan beautiful mind, yaitu otak yang cerdas. Maka insya-Allah kita habiskan waktu kita di tempat ini untuk mempelajari agama Islam, ilmu-ilmu keagamaan, sehingga kita menjadi, we can play very important role in the society, dan kita bisa merubah society kita yang tidak baik menjadi baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la zikrullahu akbar.